Halo para sahabat setia, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Kali ini akan membawakan sebuah kisah nyata yang benar-benar menggemparkan. Jadi, sebelum kita mulai lebih jauh, ambil posisi paling nyaman, siapkan camilan kesukaan, dan jangan lupa minuman segar untuk menemani kalian. Nikmati alur ceritanya dengan tenang, karena yang akan kita bahas kali ini sungguh luar biasa. Dan inilah saatnya True Story kita mulai. Hal ini terjadi karena pergaulan yang sudah kelewat batas dan menimpa seorang wanita berparas cantik yang berprofesi sebagai pramugari di salah satu maskapai terbesar di Filipina. Wanita itu ditemukan di sebuah bak mandi di kamar hotel. Tubuhnya mengalami pembengkakan dan berdasarkan keterangan medis ditemukan beberapa tanda yang mencurigakan. Menurut informasi, pramugari tersebut terlihat menyewa kamar bersama dengan 11 pria untuk merayakan malam tahun baru. Di sana mereka berpesta dengan penuh kegembiraan. Angel, si pramugari, dijadikan pusat perhatian. Namun malam yang penuh pesta itu justru berakhir dengan tragis. Lantas, bagaimana kisah ini bermula? Mari kita bahas bersama ceritanya. Latar belakang kehidupan korban wanita muda ini bernama Angel Deira, berusia 22 tahun. Ia tinggal di distrik selatan kota General Santos, Filipina. Angel dikenal sebagai seorang pramugari sekaligus model terkenal. Di media sosial, ia memiliki banyak pengikut dan sering membagikan aktivitas sehari-harinya. Ia dikenal mandiri, cerdas, dan tidak pernah merepotkan orang tuanya. Dalam beberapa artikel disebutkan bahwa Angel memulai karier sebagai model kosmetik dan beberapa kali mengikuti ajang kecantikan. Selain sukses di dunia kerja, Angel juga seorang mahasiswi berprestasi. Nilainya konsisten tinggi, dan ia tercatat sebagai lulusan terbaik. Kehidupan Angel awalnya berjalan normal. Ia bahkan sudah menjadi pramugari senior di maskapainya. Namun hidupnya berubah ketika ia pindah ke pusat kota untuk hidup mandiri. Ia meminta izin kepada ibunya dengan alasan sudah dewasa dan bisa menjaga diri. Sejak pindah, Angel mulai terpengaruh pergaulan malam. Ia sering diajak ke tempat hiburan, hingga akhirnya masuk ke lingkaran pergaulan bebas. Uang yang ia hasilkan sebagai pramugari dan model banyak dihabiskan hanya dalam satu malam. Teman-temannya semakin banyak, kebanyakan dari kalangan atas. Angel juga memiliki dua sahabat pria yang bekerja di maskapai yang sama. Mereka sangat dekat, bahkan terlihat akrab dan mesra. Seorang teman wanita pernah menasihatinya agar tidak terlalu dekat dengan banyak pria. Teman tersebut pernah menemukan Angel dalam kondisi tidak sadarkan diri. Namun, Angel selalu berdalih bahwa ia merasa nyaman bersama teman-temannya karena mereka dianggap menjaganya. Sayangnya, peringatan itu akhirnya menjadi kenyataan pahit. Peristiwa ini terjadi pada malam tahun baru 31 Desember 2021. Angel bersama dua sahabat prianya berencana merayakan pergantian tahun di sebuah hotel ternama. Malam itu, Angel datang bersama Rafael de Guzman, sementara Romulo Garulo sudah berada di lobi hotel bersama seorang rekan bernama John Reyes. Mereka membawa banyak botol minuman dan serbuk putih untuk pesta. Di dalam kamar, mereka mulai berpesta. Musik keras diputar, gelas demi gelas diisi. Angel ikut bergabung dengan penuh semangat. Tak lama kemudian, ia mengajak mereka makan di restoran lantai 5 hotel. Saat itu tepat pukul 12 malam. Angel terlihat sangat bahagia. Ia berkata bahwa tahun itu adalah tahun yang istimewa karena kariernya semakin naik dan penghasilannya terus bertambah. Ia bahkan berharap bisa segera mengajak kedua orang tuanya berkeliling dunia. Menurut keterangan ibunya, Angel sempat menelpon untuk mengucapkan selamat tahun baru. Itu adalah panggilan terakhir dari Angel kepada sang ibu. Setelah makan, Angel dan teman-temannya kembali ke kamar. Suasana pesta makin meriah. Angel sempat bergabung ke kamar sebelah, kamar nomor 208, yang ternyata juga dipenuhi banyak pria. Di kamar itu, Angel menjadi satu-satunya wanita. Malam yang awalnya penuh tawa, berubah menjadi petaka. Angel terus diberi minuman hingga akhirnya ia kehilangan kesadaran. Melihat kondisi Angel, Rafael berusaha menolong. Ia menggendong Angel kembali ke kamar 2007 dan membaringkannya di kamar mandi, kemudian menyelimuti tubuhnya. Rafael lalu kembali tidur bersama dua temannya karena ia juga sudah mabuk berat. Sekitar pukul 6 pagi, Rafael dan kedua temannya bangun. Mereka melihat Angel masih terbaring di kamar mandi. Saat diperiksa, ternyata Angel sudah tidak bernapas. Wajahnya membiru. Mereka panik, lalu segera meminta pertolongan pihak hotel. Angel langsung dibawa ke rumah sakit terdekat, namun nyawanya tidak tertolong. Menurut tim medis, Angel kemungkinan besar sudah meninggal beberapa jam sebelumnya.
Pihak medis menemukan beberapa luka lebam di tubuh Angel, serta adanya cairan yang mengindikasikan penyalahgunaan. Selain itu, ditemukan pula penumpukan cairan di otaknya yang membuat oksigen tidak mengalir dengan baik. Inilah penyebab utama Angel menghembuskan napas terakhirnya. Keluarga Angel tentu terpukul. Mereka meminta agar aparat hukum menegakkan keadilan. Polisi menggeledah kamar 207 dan kamar 208. Namun, para pria yang ada bersama Angel malam itu sudah pergi dan kamar telah dibersihkan pihak hotel. Polisi mencurigai ada yang ditutupi. 4 hari kemudian, polisi menyatakan bahwa penyebab Angel meninggal adalah akibat perbuatannya sendiri. Mereka menyebut tidak ada bukti kuat adanya paksaan. Bahkan dari rekaman kamera, Angel terlihat dalam keadaan baik-baik saja sebelum meninggal. Keluarga Angel merasa kecewa dan curiga ada yang disembunyikan. Terlebih beberapa pria yang bersama Angel malam itu berasal dari keluarga berpengaruh. Akhirnya kasus ini tidak dibawa ke pengadilan dan ke-11 pria tersebut bebas. Sebuah kisah yang sangat mengejutkan. Angel, seorang wanita cerdas, mandiri dan berprestasi, harus kehilangan hidupnya akibat salah memilih pergaulan. Dari kisah ini, kita bisa belajar banyak hal. Jangan terlena dengan pergaulan bebas yang hanya memberi kesenangan sesaat, karena bisa berakhir dengan penderitaan. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua agar selalu berhati-hati dalam menjaga diri dan memilih teman. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Dukung channel ini dengan menekan tombol suka, subscribe, dan tuliskan komentarmu di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.